Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisan Hala Zura Indrawan. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 5 Jakarta. Saat ini saya berada di bangku kelas 10.5. Saya berada di absen 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai seni musik dalam pelajaran seni budaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi seni musik dari mata pelajaran seni budaya. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian seni musik, yang kedua seni musik menurut para ahli, perkembangan musik di Eropa dan Asia beserta kesimpulan, unsur-unsur musik, alat musik berdasarkan fungsi, dan alat musik berdasarkan sumber bunyi. Baik, kita akan memasuki pengertian. Seni musik merupakan salah satu dari 4 cabang seni yang ada. Seni musik adalah salah satu wadah yang digunakan untuk menuangkan rasa emosional dan lain sebagainya. Seni musik sendiri adalah seni yang menggabungkan suara vokal dengan instrumental. Musik dapat didengar di mana saja, kapan saja, dan hampir disukai oleh semua orang. Berikut ini adalah pandangan para ahli mengenai musik. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato, seni musik adalah instrumen pendidikan yang paling berdaulat karena ritme dan harmoni menemukan jalan ke jiwa terdalam dan memegangnya dengan kuat. Berikutnya ada pandangan dari Aristoteles. Seni musik adalah curahan kekuatan yang berasal dari gerakan dan penggambaran rasa pada rentetan suara yang berirama. Musik memiliki kecenderungan jiwa karena untuk memengaruhi dalam diri manusia ada semacam kedekatan dengan mode dan ritme musik. Lalu yang terakhir ada pandangan dari Banu Pono. Musik adalah seni yang mencerminkan perasaan, emosi, dan ide-ide melalui bunyi yang terorganisir. Lalu kali ini kita akan membahas perkembangan musik di Eropa. Perkembangan musik di Eropa mengalami pasang surut seiring waktu, mulai dari abad pertengahan hingga era modern. Pada zaman Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Ampion. Lalu di zaman Romawi kuno, penggunaannya berubah karena disesuaikan dengan selera dan tradisi lokal. Zaman Renaissance, para komposer mengembangkan musik abad pertengahan dengan memperkenalkan lebih banyak harmoni dan polifoni. Di zaman Barak dan musik klasik, identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada 1600-an hingga 1750-an. Zaman Romantik. Istilah romantik dalam perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia yang bebas. Lalu yang terakhir ada zaman modern. Setelah melewati periode yang panjang, sejarah musik barat pun sampai di masa modern. Ciri utamanya adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Perkembangan musik di Asia. Musik Asia memiliki akar yang sangat tua. Di Cina, sejarah musik dimulai dari zaman dinasti kuno dan berkembang dengan menggunakan alat musik tradisional. Di India, musik telah ada sejak ribuan tahun lalu. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai penyampaian ekspresi diri yang diolah dalam suatu nada-nada atau suara-suara yang harmonis. Berikutnya ada unsur-unsur musik. Melodi. Melodi merupakan tinggi rendah, panjang pendeknya suatu nada yang terdapat dalam musik. Melodi terdiri dari durasi, pitch, dan tone. Pitch atau timbre merupakan suatu hal yang mengatur serangkaian not dengan lambang alfabet A sampai G. Durasi adalah rangkaian not-not yang menjadi melodi dalam serangkaian waktu tertentu. Sedangkan tone adalah not dapat dihasilkan dari berbagai alat musik dengan warna suara yang berbeda. Melodi merujuk pada kesatuan frase yang disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka musik akan semakin dinamis dan berwarna sehingga pendengar bisa menikmatinya. Berikutnya ada ritme. Ritme disebut juga irama, merupakan gerak teratur yang mengalir karena munculnya suatu secara tetap. Ritme adalah pola waktu yang membentuk dasar musik. Ini melibatkan pengaturan ketukan, jeda, dan perubahan tempo. Dengan perbedaan nilai jalinan dari tiap satuan bunyi, maka akan berbentuk ritme yang indah. Ritme sendiri berisikan aliran ketukan dasar yang mengatur variasi gerak melodi.
Lalu yang terakhir ada birama. Birama secara etimologi adalah ketukan. Dalam seni musik, ketukan atau ayunan yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur, dan dalam waktu yang sama berguna untuk membangun irama. Berikutnya ada harmoni. Harmoni adalah hal yang berhubungan dengan keselarasan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi peranan susunan dan hubungan dari sebuah panduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Harmoni mempunyai elemen interval dan akord yang merujuk pada susunan nada-nada yang jika dibunyikan secara serentak akan menghasilkan suara yang bagus. Berikutnya ada tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya gerak musik atau lagu. Tempo dapat dikatakan sebagai ukuran kecepatan dari birama lagu, sehingga semakin besar tempo lagu, maka semakin cepat permainan suatu lagu. Alat untuk mengukur tempo adalah metronom, sedangkan satuan ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Lalu ada dinamika. Dinamika mencakup volume dan intensitas musik. Hal ini dapat bervariasi dari pelan hingga keras, menciptakan nuansa dan perasaan yang berbeda. Dinamik merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan emosi atau perasaan yang terkandung dalam sebuah karya musik, jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Dinamik dapat menunjukkan sebuah karya musik yang memiliki emosi atau perasaan seperti sedih, riang, gembira, agresif, atau datar. Berikutnya ada tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian nada yang diatur dalam urutan tertentu yang berbentuk dasar bagi sebagian besar musik. Tangga nada digunakan untuk menciptakan melodi, harmoni, dan akord dalam musik. Tangga nada biasanya dimulai dari satu nada dasar atau tonik dan diikuti oleh deretan nada-nada lainnya dalam urutan tertentu. Terakhir ada notasi. Notasi adalah sistem yang digunakan untuk merekam dan mengkomunikasikan musik secara tertulis. Dengan adanya notasi, maka musisi akan lebih mudah untuk membaca, memahami, dan memainkan musik yang telah dikomposisikan oleh orang lain atau untuk mencatat ide-ide musik mereka sendiri. Pembahasan berikutnya adalah alat musik berdasarkan fungsi. Yang pertama ada ritmis. Alat musik ritmis adalah rentang nada yang terbatas namun dapat mempertahankan rasa dan tempo dalam musik ensemble. Contoh alat musik ritmis adalah drum, gendang, tamborin, gong, marakas, tifa, dan juga rebana. Melodis. Alat musik melodis adalah alat musik dengan rentang melodi banyak yang dapat menghasilkan banyak nada. Dari nada-nada yang tercipta itulah melodi suatu musik terbentuk. Contoh alat musik melodis adalah piano, pianika, kecapi, akordeon, biola, angklung, gitar, saksofon, dan juga harmonika. Yang terakhir ada harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang menghasilkan harmonik dalam ensembel musik, di mana alat musik harmonik dapat menghasilkan keseimbangan dari nada-nada yang dimainkannya. Contoh alat musik harmonis adalah biola, gitar, harpa, angklung, kecapi, gambus, boning, dan juga piano. Pembahasan berikutnya adalah alat musik berdasarkan sumber bunyi. Yang pertama ada idiofon. Alat musik idiofon berasal Pembahasan berikutnya adalah alat musik berdasarkan sumber bunyi. Yang pertama ada idiofon. Alat musik idiofon sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya atau getaran badan alat musiknya. Contoh drums, angklung, gong, kolintang, kabasa, dan lain-lain. Yang berikutnya ada membranofon. Membranofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contoh tifa, drum, kendang, rebana, dan lain-lain. Berikutnya ada aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Bunyinya berasal dari getaran udara yang ada dalam alat musik tersebut. Contohnya ada flute, pianika, trompet, harmonika, dan trombon. Berikutnya ada kordofon. Kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contohnya bass, gitar, biola, sitar, piano, kecapi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada elektron. Elektron adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contohnya keyboard, gitar listrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lain-lain. Sekiranya cukup. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.